Shalom semuanya, apa kabar? Hari yang cerah bisa menjadi mendung karena kemuraman, tetapi hari yang suram bisa menjadi cerah karena senyuman. Oleh karena itu berikan dulu senyum yang terbaik buat kiri kananmu, katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh baik, sangat baik, dan luar biasa baik. Amin, saudara. Ada sukacita di tempat ini? Saya kalau nggak salah ini yang ketiga ya di tempat ini. Ya, oke, saya rasa semua sudah kenal. Ya, saya Pastor Herdi Andayana, istri saya Linawati di belakang duduknya, saudara ya. Nah ini yang WL tadi ini memang sahabat kita dari zaman dulu, saudara ya. Dia baru perdana di tempat ini. Oke, demikian pertengahan singkat saya. Nah, hari ini tema khotbahnya adalah love and marriage. Ya, bisa ditampilkan. Love and marriage. Khotbah ini bukan ditujukan hanya bagi yang sudah menikah, tetapi khotbah ini diperuntukkan bagi singleness dan bagi singleness yang akan segera menikah. Yang setuju katakan amin. Nah, saudara pastikan saudara sebelum memasuki pernikahan, saudara harus mempunyai singleness yang berbahagia. Nah, bagaimana caranya saudara kita tahu bahwa singleness kita itu berbahagia, saudara? Singleness saudara bisa berbahagia kalau saudara tahu, saudara yang pertama adalah jati diri saudara. Dan yang kedua adalah saudara bisa hidup mandiri. Katakan yang pertama jati diri. Yang kedua mandiri. Nah, jati diri itu apa sih saudara? Ya, jati diri itu adalah saudara bisa menjawab 5 hal dalam hidup saudara. Yang pertama, siapakah saya? Dari mana saya berasal? Apa tujuan saya ada di bumi? Ya. Apa yang harus saya kerjakan saudara di bumi ini? Yang kelima adalah kemana saya pergi setelah meninggalkan bumi ini? Pada waktu saudara bisa menjawab 5 hal ini, berarti saudara sudah mengetahui jati diri saudara yang sesungguhnya. Yang setuju kata amin. Nah yang kedua saudara adalah singleness itu harus mandiri. Artinya bukan hanya mandi sendiri atau makan sendiri, tetapi saudara sudah tidak lagi bergantung dengan orang yang lain. Itu namanya singleness yang mandiri. Nah setelah saudara tahu jati dirimu, setelah saudara tahu ya bisa hidup mandiri, maka itulah saat yang tepat saudara memilih singleness yang lain. Ya, next multimedia. Nah inilah saat yang tepat bahwa saudara singlenessmu kalau sudah mengerti jati dirimu dan bisa hidup mandiri, baru dikatakan singlenessmu berbahagia. Dan itulah saat yang tepat untuk bisa memilih singleness yang lain. Yang jomblo, katakan amin. Yang masih jomblo bisa angkat tangan di tempat sini. Ya, para jomblowers gitu. Ya. Oke. Nah, pernikahan adalah keputusan paling penting yang akan dibuat manusia di samping takdir abadi dalam keselamatan. Tentunya yang pertama keputusan yang paling penting adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Bukan begitu saudara? Nah kemudian ada lagi saudara keputusan yang penting dalam hidup kita yang kita ambil karena sekali kita putuskan itu berlaku untuk seumur hidup. Itulah yang disebut dengan pernikahan, saudara. Amin. Ya. Jadi pernikahan adalah keputusan paling penting yang akan dibuat manusia di samping takdir abadi dalam keselamatan. Nah pernikahan itu saudara lebih penting daripada kita membeli rumah mewah. Pernikahan itu adalah keputusan yang penting dibandingkan kita membeli mobil yang mahal, saudara. Karena kalau rumah, saudara, ya baik itu rumahnya megah, saudara, rumahnya besar, rumahnya mahal, saudara. Tapi kalau kita sudah tidak kerasan lagi, saudara, atau kita sudah bosan menempati rumah itu, kita bisa pindah ke tempat yang lain kalau kita diberkati, betul, saudara. Tetapi pernikahan, saudara, tidak bisa saudara bilang, saya sudah bosan dan saya mau putuskan untuk mencari yang lain. Betul saudara? Ya. Saudara kalau mobil yang mewah sekalipun saudara, ya, saudara kalau sudah bosan memakai saudara punya berkat lagi, saudara bisa ganti mobil itu dengan mobil yang lebih mewah lagi.
Tetapi pernikahan saudara, sekali saudara ambil keputusan, dan itu tidak boleh digonta-ganti untuk selamanya. Yang setuju katakan amin. Aminnya kurang keras saudara. Ya, amin itu gratis saudara ya. Jadi yang gratis itu biasanya harusnya saudara lebih meriah lagi saudara ya. Nah kalau yang bayar saudara, ya. Jadi yang amin itu mestinya saudara berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Nah kemudian karena itu next ya, karena itu memilih pasangan hidup untuk pernikahan tidak boleh diambil tanpa doa yang sungguh-sungguh dan pertimbangan yang hati-hati. Karena sekali saudara memilih, saudara memutuskan saudara, maka itu berlaku untuk seumur hidup. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, termasuk pengadilan atau saudara hakim yang memutuskan, karena mereka semua adalah manusia. Kok nggak ada yang amin saudara? Jadi makanya saudara, karena ini yang memutuskan kita sendiri, yang memilih kita sendiri saudara, kita bawa ke hadapan Tuhan saudara. Karena Allah kita adalah maha tahu dan kita tidak tahu saudara. Betul ya saudara ya? Kita tidak tahu apa yang ada di dalam hati pasangan kita, saudara. Hanya Tuhan yang tahu dan dirinya sendiri. Oleh karena itu, saudara, mengambil keputusan, saudara, untuk saudara memilih dan memutuskan pasangan hidup, harus dengan doa yang sungguh-sungguh dan pertimbangan yang hati-hati. Ya, orang tua, nasihatkan anak-anakmu, ya, anak-anak yang masih jomblo, ya, harus jangan asal I love you, terus langsung main di gebet aja saudara. Kemudian udah deh kita menikah saudara. Ya next. Nah cinta saja tidak cukup untuk membangun pernikahan. Yang setuju katakan amin. Karena kalau saudara memasuki pernikahan hanya modalnya cinta, itu disebut dengan bonek saudara. Apa saudara sebutannya? Bonek saudara. Karena ternyata ada yang lebih besar dari yang namanya cinta, yang bisa menghancurkan cinta. Pada waktu saling I love you, kemudian yang satu melakukan KDRT saudara, dari I love you bisa menjadi I hate you. Betul? Ya. Jadi saudara, cinta saja tidak cukup saudara. Jikalau saudara berkata, I love you so much. Tiba-tiba yang satu lagi saudara tidak setia, berselingkuh dengan yang lain. Maka saudara, cinta itu bisa berubah menjadi I hate you. Saudara. Betul ya? Berarti masih ada sesuatu yang lebih besar yang namanya saudara, ya tadi saya sebutkan, yang bisa menghancurkan cinta. Oleh karena itu memasuki pernikahan modalnya cinta saja tidak cukup. Ya, para jomblowers nih, ya, silakan didengerin dengan hati-hati bahwa cinta saja tidak cukup untuk membangun rumah tangga. Nggak ada yang amin jomblo. Ya, next, ya. Next multimedia. Multimedianya bengong, ya. Pernikahan yang sukses itu bergantung pada penerapan pengetahuan tentang prinsip Allah yang diketahui dan dimengerti. Jadi ternyata untuk membangun rumah tangga, saudara, diperlukan dasar-dasar atau fondasi yang disebut dengan prinsip-prinsip firman Allah, saudara. Amin. Ya. Nah, saudara, raja yang besar, saudara, raja yang berhikmat dan raja yang paling kaya di zamannya, saudara, yaitu Raja Salomo di dalam Amsal 24 ayat 3 dan 4. Ya, next. Ya, kalau bisa multimedia langsung ikutin saya khotbah di depan, ya. Nah, Amsal 24 ayat 3 dan 4 kita baca bersama-sama. 2, 3. Rumah tangga dibangun dengan hikmat dan pengertian. Dan apabila ada pengetahuan, maka kamar-kamarnya akan terisi lengkap dengan barang-barang berharga dan indah. Ya. Nah, saudara, ini adalah saudara terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan rumah tangga dibangun dengan cinta. Ada perkataan cintakah di sini? Tidak ada. Ternyata rumah tangga yang kuat, rumah tangga yang kokoh, rumah tangga yang berbahagia saudara, rumah tangga yang tahan goncangan, dibangun oleh 3 hal ini. Yang pertama apa? Hikmat. Lebih keras lagi saudara ya. 2. Yang ketiga, saudara tahu ya, saya ulangi lagi bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan
Dan firman itu adalah Allah sendiri. Pada waktu saudara meresponi firman Tuhan, saudara agresif dengan firman, maka saudara sedang menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Ya, setuju katakan amin? Jadi saudara di sini raja yang paling berhikmat di antara seluruh raja di muka bumi pada waktu itu berkata bahwa rumah tangga dibangun bukan hanya dengan cinta, tetapi saudara di sini pengetahuan, pengertian dan hikmat. Pengetahuan itu dari membaca firman Tuhan, saudara. Kemudian pengertian itu didapat dari saudara merenungkan firman Tuhan dan mendapatkan pewahyuan, penerangan dan pengertian oleh Roh Kudus. Dan hikmat itu adalah saudara, pada waktu saudara hidupi saudara apa yang saudara sudah mengerti, itu namanya hikmat. Yang setuju katakan amin. Ya, next. Nah, bagaimana saudara kalau kita tidak mau belajar 3 hal tersebut, saudara? Ya. Hosea 4 ayat 6 dan 7 saya berharap saudara bisa baca dengan suara yang kuat. Karena iman timbul dari mana? Dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya, 2, 3. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Makin bertambah banyak mereka, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Nah, saudara, ternyata saudara, akibat kita tidak mau belajar, saudara, ya, dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan ya bahwa tidak mengenal Allah itu ya dikatakan kurang pengetahuan atau lack of knowledge, saudara. Jadi ternyata kalau kurang pengetahuan, saudara, maka umatku binasa. Walaupun telah menjadi umatku, umatnya Tuhan, tetapi binasa kalau tidak mau mengenal Allah. Karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka kita lihat, aku juga menolak engkau menjadi imamku. Tugas imam ada 3, saudara. Pertama, ya, berdoa syafaat, saudara. Yang kedua adalah mempersembahkan korban. Yang ketiga, saudara, tugas daripada imam itu adalah, ya, pertama berdoa syafaat, kedua mempersembahkan korban, yang ketiga memberi berkat, saudara. Maka saudara, pada waktu saudara berdoa, saudara, maka doamu tidak didengar oleh Tuhan, saudara. Ya. Pada waktu kita mempersembahkan korban kita tidak diterima oleh Tuhan, saudara. Pada waktu kita memberkati, saudara, tidak ada berkat, saudara, yang bisa disalurkan. Kenapa? Karena dikatakan, aku menolak engkau menjadi imamku. Karena apa, saudara? Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Jadi barang siapa kita jemaat di tempat ini, kalau tidak mau belajar, ada konsekuensi yang harus diterima, saudara. Ya. Oleh karena itu saya berharap sebagai hamba Tuhan di tempat ini, kita semua mau belajar untuk mengenal Allah. Bisa katakan amin? Saudara, pada waktu kita mengenal Allah, Dia akan datang kepada kita, saudara. Ya, seperti fajar, saudara. Dan Dia akan datang kepada kita seperti hujan pada waktu akhir musim, saudara. Nah, aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ternyata kalau orang tuanya tidak mau mengenal Allah, saudara, maka itu bukan hanya berdampak bagi dirinya sendiri, tapi akan berdampak kepada anak, cucu, cicit, buyut, dan generasi yang berikutnya. Ya, makin bertambah banyak mereka, makin keturunannya bertambah-tambah, saudara, makin berdosa mereka kepadaku, kemuliaan mereka akan kutukar dengan kehinaan. Jadi makanya kalau bapaknya, ya, ibunya, saudara, orang tuanya tidak mau mengenal Allah, saudara, tidak mau belajar firman Tuhan, saudara, maka dipastikan anaknya kalau orang tuanya jahat, anaknya lebih jahat lagi, tambah jahat lagi, dan seterusnya, saudara, seperti itu. Saya berharap, saudara, biarlah bukan kehinaan yang kita terima, tetapi kita mau belajar mengenal Allah, sehingga kita makin dimuliakan dari hari ke hari oleh Tuhan. Saya katakan amin? Next, ya. Nah, ancaman terburuk dari kasih adalah terlalu menyederhanakannya. Karena di negara-negara yang hanya punya kata love, saudara, ya, itu mereka mengucapkan love untuk segala hal, saudara. Dia bisa bilang I love you, dia bisa bilang I love dog. Betul ya? Misalnya dia bilang I love God, dia bisa bilang I love cat, saudara. Betul? Ya. Nah, jadi saudara, karena hanya satu saja,
maka saudara sangat miskin saudara arti atau kadar daripada cinta itu sendiri. Nah, di dalam saudara, ya di dalam bahasa Yunaninya saudara, ada 4 kadar daripada cinta. Ada 4 saudara jenis daripada cinta ini atau kasih. Yang pertama adalah phileo. Katakan phileo. Phileo itu adalah kasih persahabatan atau friendly love, saudara. Ya. Nah, saudara mungkin dulu waktu sekolah, ya, pasti punya yang namanya sahabat karib, betul? Ya, atau mungkin di pekerjaan, saudara ya, di tempat pelayanan, saudara punya yang namanya sahabat karib. Kalau sahabat karib, saudara, ya, kita bisa saling terbuka satu dengan yang lain. Kita bisa curhat satu dengan yang lain. Kita saling membela satu dengan yang lain. Tetapi saya mau tanya, kasih phileo ini apakah bisa abadi untuk selama-lamanya? Tidak, saudara ya. Karena apa, saudara? Pada waktu saudara syarat dan kondisinya saudara tidak terpenuhi, misalnya sahabat kita punya lagi sahabat lain yang lebih kaya lagi, lebih pintar lagi saudara, lebih ganteng lagi, lebih cantik lagi saudara, lebih mampu lagi saudara. Maka pada waktu dia saudara dekat saudara dengan orang tersebut, maka kita merasa saudara ya ditinggalin oleh dia. Biasanya saudara kalau dia sudah lupakan kita, maka kita bisa menjadi kecewa. Betul ya saudara ya? Banyakkah yang dikecewakan dengan hal tersebut? Kalau udah punya teman baru, lupa dengan teman yang lama. Begitu ya? Nah jadi kasih ini gak abadi, apalagi kalau mereka sudah berkeluarga dan punya kerjaan di tempat yang jauh saudara. Apalagi nomor kontaknya hilang, maka kasih ini pun saudara akan segera berakhir juga saudara ya. Nah yang kedua adalah eros, katakan eros. Eros itu adalah kasih seksual atau sexually love, saudara, atau fleshly love, saudara, ya. Nah, eros ini, saudara, kasih seksual antara laki-laki dan perempuan, saudara. Antara suami dengan istri, saudara, ya. Nah, kasih ini, saudara, juga tidak bisa bertahan untuk selamanya. Tetapi kasih ini juga penting, saudara. Kalau kasih ini tidak penting, saudara, ya, maka saudara semua tidak ada di tempat ini, saudara. Karena memang untuk hubungan suami istri diperlukan yang namanya eros, saudara. Supaya bisa ada tetap bergairah, supaya mereka bisa berhubungan intim satu dengan yang lain. Tetapi eros ini bisa bertahan untuk selama-lamanya atau tidak, saudara? Tidak juga, saudara. Kalau yang satunya selingkuh, saudara ya. Satunya melakukan perzinahan gitu ya, atau yang satunya melakukan KDRT, maka eros ini pun saudara bisa lenyap. Ya. Nah yang ketiga adalah storge, katakan storge. Storge itu adalah kasih keluarga atau family love saudara. Hubungan antara orang tua dengan anak, suami dengan istri, istri dengan suami saudara. Hubungan dengan keluarga besar, itu namanya storge. Storge ini bisa abadi apa enggak? Ayo jawab. Bisa atau tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Nah sekarang saya buktikan. Kalau terjadi perebutan warisan, apakah kasih ini masih ada? Bahkan antar saudara bisa saling membunuh loh saudara. Betul ya? Orang tua bisa dimasukin ke penjara saudara. Waduh saudara ya. Nah kasih ini pun tidak bertahan untuk selama-lamanya. Tetapi ada satu kasih yang abadi namanya agape, yaitu kasih ilahi atau divine love, saudara. Karena kasih agape ini, saudara ya, adalah kasih Allah sendiri. Kita tahu bahwa Allah kita itu adalah agape. Katakan Allah kita adalah agape, saudara ya. Nah agape itu ciri-cirinya apa? Yang pertama adalah unlimited atau tidak terbatas. Katakan unlimited. Nah, jadi saudara Paulus sendiri pun saudara ya, tidak bisa menggambarkan dengan ucapan atau kata-kata atau dengan tulisan saudara. Karena dia berkata begini, betapa tingginya, katakan tingginya. Betapa dalamnya, betapa panjangnya, betapa lebarnya, betapa luasnya kasih Allah itu. Bahkan dia mengatakan bahwa kasih Allah itu melampaui segala akal dan melampaui segala pengetahuan. Amin. Karena memang tidak terbatas sifatnya atau unlimited, saudara.
maka dia tidak pernah habis untuk bisa mengasihi kita. Amin. Nah, yang kedua adalah konstan. Katakan konstan. Agape itu adalah konstan, itu artinya tetap, tidak berubah, dan terus menerus. Jadi kasih Allah kita itu nggak bisa berubah seperti manusia. Kalau lu baik, gua baik. Kalau lu jahat, gua. Itu kasih manusia seperti itu tuh saudara ya. Tetapi Allah saudara tidak pernah berubah saudara. Bahkan walaupun kita berdosa, kita memberontak saudara, kita tidak setia, tetapi Allah kita tetap mengasihi kita. Ya, setuju katakan amin. Ya, dia tidak berubah. Walaupun jemaat masuknya telat, Yesus tetap mengasihi. Walaupun jemaat datang saudara, ya, duduk di belakang dengar khotbah kemudian tidur, Yesus tetap. Walaupun jemaat datang, saudara tidak membawa persembahan, Yesus tetap. Walaupun jemaat datang, saudara, ya di luar sering ngomongin gembalanya, Yesus tetap. Tetapi yang begitu segera bertobat, karena kerajaan Allah sudah, bilang kira kanan bertobat loh gitu. Ya. Ya Allah sih tetap mengasihi saudara, tetapi hukumannya tetap jalan saudara ya. Seperti itu. Nah saudara kemudian, yang ketiga adalah unconditional, tidak bersyarat. Katakan unconditional. Jadi tidak bersyarat, saudara. Amin. Jangan seperti manusia, saya mencintai kamu karena, ya. Saya mencintai kamu apabila, saya mencintai kamu jikalau, saya mengasihi kamu selama, saudara. Tidak ada itu di dalam kamusnya agape, saudara. Bisa katakan amin? Saudara bayangkan saudara kalau Allah minta syarat sama kita, dia ada di kayu salib sedang disiksa saudara. Aduh aku udah gak kuat dah, aku turun aja dah. Karena manusianya jahat gitu saudara. Apa yang terjadi dengan kita saudara? Kita semua akan binasa saudara. Nah tetapi unconditional berarti tidak bersyarat. Walaupun dulu misalnya saudara, suami kita saudara kayak Brad Pitt, sekarang kayak Brad Talk saudara. Istri-istri harus tetap. Kok istri gak ada yang bilang tetap mengasihi? Walaupun dulunya kayak Tom Cruise, sekarang kayak Tom and Jerry, istri-istri harus tetap. Dulu istrinya kayak Sophia Loren, sekarang kayak Sapi Loreng, suami harus tetap. Nah itu namanya tanpa syarat. Dulu langsing, sekarang langsung, suami harus tetap. Tetap sayang, saudara ya. Luar biasa Bapak itu. Waduh, luar biasa ya saudara ya. Dulunya saudara kayak botol Coca-Cola atau kayak gitar Spanyol. Sekarang kayak bass betot, saudara. Suami harus tetap mengasihi. Itu namanya agape. Tanpa syarat. Ada uang, Abang Di. Nggak ada uang. Nah tuh ditendang. Waduh saudara. Saya berharap jangan ada yang begitu sadis banget saudara ya. Begitu. Ya pengalaman ini saudara banyak dialami juga saudara ya. Saya pernah ke satu gereja cabang juga sama. Waktu dia kaya raya, jabatannya tinggi saudara ya. Punya aset berlimpah saudara ya. Waduh istrinya sayang banget sama dia. Kemudian kena stroke saudara. Akhirnya dijual lah semuanya saudara, rumahnya saudara, satu persatu dijual, mobilnya satu persatu dijual saudara. Kemudian kondisi badannya semakin lemah, ditinggalin saudara. Aduh saudara ya, kalau zaman maling kundang yang begitu dikutuk jadi batu saudara. Tetapi Allah kita tetap mengasihi. Jadi saudara apapun saudara ya, kasih yang abadi itu, kasih yang benar saudara, kasih yang sejati, tanpa syarat. Bisa katakan amin. Ya. Nah kemudian saudara, agape itu adalah sacrifice, mau berkorban saudara. Yesus sudah membuktikan pengorbanannya di kayu salib pada waktu kita masih berdosa. Betul ya? Saudara ya. Mau berkorban itu dibuktikan apa? Mau memberi tanpa menuntut untuk diberi. Mau melayani tanpa menuntut untuk dilayani saudara. Mau berkorban tanpa menuntut pengorbanan dari orang lain, saudara. Itu agape. Dan yang kelima adalah perfect atau sempurna. Ya. Dia sudah mengerjakan semuanya.
Dia berkata di kayu salib, it is finished. Itulah kesempurnaan daripada kasih agape itu. Ya, next. Kasih, ya. Satu-satu saja dibukanya. Ya, terlalu semangat saudara multimedianya. Kasih itu adalah bukanlah emosi. Kalau emosi itu adalah reaksi kimiawi sesaat. Dan sifatnya mood-mutan, saudara. Ya. Jadi kalau moodnya baik, saudara, ya, dia bisa sayang, dia bisa mengasihi, dia bisa murah hati. Tapi saudara, kalau saudara dia lagi bete, saudara, tiba-tiba dia bisa marah, dia bisa kesal, saudara, dia ngomongnya bisa kasar, saudara, ya. Tetapi kasih bukanlah emosi. Bisa katakan sama-sama, kasih bukanlah emosi. Saudara bayangkan, saudara, kalau kasih Allah mood-mutan kayak begitu, waduh, bahaya betul, saudara, ya. Gitu. Nah, kasih itu adalah pilihan. Ya, ternyata kasih itu adalah pilihan kita. Kita mau dikasihi atau kita mau mengasihi orang lain, itu adalah pilihan kita, saudara. Amin. Yang kedua, next. Ya. Nah, kasih adalah respon untuk memahami nilai dari sesuatu. Kalau kita memahami nilai dari sesuatu, maka kita, saudara, bisa mengasihinya dengan baik, saudara. Contohnya bagaimana? Misalnya saudara, saya di rumah nih, misalnya di rumah saudara, ada satu garasi mobil. Nah, mobil saudara yang ada di garasi selama ini adalah mobil angkot misalnya. Kemudian saudara diberkati luar biasa, kemudian saudara beli Mercedes-Benz saudara. Saya mau tanya saudara, yang akan ditaruh di garasi itu yang mana? Maka saudara segera mengeluarkan angkotnya, ditaruh di luar, saudara di halaman, di jalan, sebodoh amat, saudara gitu ya. Saudara buru-buru masukin Mercy itu. Kenapa saudara masukin? Karena bernilai, saudara. Betul ya? Nah, kemudian saudara tutupin, saudara bersihin, saudara maintain luar biasa. Bahkan saudara mungkin sebagian, saudara yang baru punya Mercy gitu, saudara ya, tidurnya nggak tenang, saudara. Ini takut-takut jangan-jangan ada pencuri masuk gitu, saudara ya. Kemudian kalau di jalan, waduh, hati-hati bukan main, saudara. Takut tabrakan atau senggolan dengan yang lain. Karena apa saudara melakukan hal itu? Karena saudara mengerti nilai dari sesuatu tersebut. Kalau suami saudara mengerti nilai daripada istri, ya, istri mengerti nilai daripada suami, orang tua mengerti nilai daripada anak-anak saudara, maka kasih harusnya terus bisa berjalan dengan baik. Bisa katakan amin? Maka saya pastikan kalau mengerti bahwa kita semua berharga di mata Tuhan, maka tidak akan terjadi KDRT dalam rumah tangga. Bisa katakan amin? Ya. Tidak ada yang namanya perselingkuhan kalau kita tahu nilai daripada pasangan kita, saudara. Bisa katakan amin? Katakan, saya berharga di mata Tuhan. Kamu juga berharga di mata Tuhan. Bisa katakan amin? Ya. Saudara akan peduli, saudara akan terus memikirkan, saudara akan fokus, saudara akan pelihara semuanya dengan baik karena saudara mengerti nilai daripada sesuatu itu. Amin, saudara. Ya, yang ketiga, kasih adalah kekuatan yang dihasilkan oleh keputusan. Ya. Sekali saudara, Yesus diputuskan saudara untuk menyelamatkan dunia ini, maka dia diberikan kekuatan oleh Allah Bapa di sorga untuk menyelesaikannya sampai dia berkata, it is finished. Walaupun dia harus dihina, dia harus diludahi, dia harus dipukul, saudara. Dia harus dimakotai duri, dia harus ditusuk lambungnya, saudara, dengan tombak. Dia harus diludahi, saudara. Dia harus ditelanjangi, saudara. Tetapi dia tetap kuat, saudara. Karena dia telah memutuskan untuk mengasihi kita semua. Bisa katakan amin? Maka pada waktu engkau suami memutuskan untuk mengasihi istrimu seumur hidupmu. Istri memutuskan untuk mengasihi suaminya seumur hidupnya. Orang tua memutuskan untuk mengasihi anak-anaknya seumur hidupnya. Maka ada kekuatan dari sorga yang akan diberikan untuk kita bisa melaksanakan kasih itu. Setuju katakan amin. Ya. Jadi putuskan hidup kita hanya untuk mengasihi. Karena hukum yang pertama dan yang kedua adalah dikatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Yang keempat, kasih adalah suatu tindakan dari keinginan, saudara. Jadi kalau tindakan dari keinginan berarti kasih itu bisa diperintahkan.
Katakan kasih bisa diperintahkan. Buktinya bagaimana? Pada waktu kita membenci seorang, Yesus berkata, kasihilah musuhmu. Betul? Pada waktu orang, saudara mendendam, saudara dikatakan oleh Yesus, ampunilah mereka yang bersalah kepadamu. Amin, saudara. Jadi kasih itu bisa diperintahkan, saudara. Karena kasih itu, saudara, adalah manifestasi daripada kehendak pribadi kita. Setuju, katakan amin. Dia tidak digerakkan oleh perasaan, tapi dia digerakkan oleh kehendak kita sendiri. Amin. Ya, next. Sekarang saya ada saudara untuk membaca beberapa ayat yang penting tentang kasih. Saya minta saudara baca dengan suara yang kuat, saudara, dan responsif ya. Kita baca Yohanes 13 ayat 34 dan 35, saudara sendiri, 2, 3. Jadi saudara, ini ada perintah baru di tahun kelahiran baru ini, saudara, supaya kita semua harus saling mengasihi. Jadi saling mengasihi itu adalah perintah. Kalau perintah itu harus, wajib, kudu, mesti dilaksanakan. Bisa katakan amin? Karena kalau tidak kita laksanakan, saudara, ada konsekuensi yang akan mengikutinya. Tetapi pada waktu kita laksanakan, saudara, ada reward yang akan diberikan kepada kita semua. Ya. Nah, jadi saudara, kasih itu adalah perintah, saudara ya. Oke, lanjut. Roma 13 ayat yang ke-8, saudara baca lagi dengan suara yang kuat. 2, 3. Nah, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari ini sungguh luar biasa, saudara. Dikatakan janganlah berutang apapun kepada siapapun juga, kecuali berutang kasih terhadap satu sama lain. Nah, jadi saudara, pada waktu kita pakai listrik, saudara, datang tagihan ya dari PLN, itu wajib kita bayar, saudara. Betul ya? Karena memang kita pakai, wajib kita bayar. Kalau kita pakai air, saudara, PAM, kemudian datang rekening tagihannya, maka kita juga wajib untuk membayarnya. Betul? Itu namanya wajar, saudara. Tetapi di sini dikatakan, saudara, walaupun kita tidak menerima kasih, walaupun kita tidak mengalami kasih, saudara, tetapi pada waktu kita tidak bisa mengasihi sesama kita, kita disebut dengan berutang. Jadi kalau kita belum bisa mengasihi istri kita, belum bisa mengasihi saudara, ya, suami kita atau anak-anak kita atau sesama kita, maka kita sedang berutang, saudara. Utang itu wajib dibayar. Kalau tidak dibayar, kalau zaman sekarang nih utang kartu kredit nggak dibayar, yang datang siapa? Debt collector. Saudara mulai diteleponin, diintimidasi, saudara. Suaranya kasar, saudara. Kemudian kalau nggak mau juga, saudara, didatengin, saudara, yang cepak-cepak, saudara, badannya gede-gede gitu, saudara, ya. Saudara mulai ketakutan, saudara, hidupnya tidak tenang, saudara. Ya, karena apa? Karena berutang. Sama juga, saudara, di Alkitab pada waktu dulu, saudara, orang berutang, maka yang datang adalah algojo, kemudian dia diseret, saudara, dimasukkan ke dalam penjara, kemudian disiksa oleh algojo itu. Karena masih berutang. Coba tanya kiri kanan, kamu berutang gak dengan saya gitu ya. Karena kalau belum bisa mengasihi, ya, belum bisa mengasihi, masih ngomongin satu dengan yang lain, saudara ya, masih ngegosipin satu dengan yang lain, saudara, masih iri satu dengan yang lain, saudara ya, masih kecewa satu dengan yang lain, itu namanya kita masih berhutang kasih kepada sesama kita. Oleh karena itu kalau punya utang hari ini, lunasi semuanya. Bisa katakan amin? Bilang kiri kanan, kamu harus melunasi utangmu kepadaku gitu. Ya, next. Ayo kita baca lagi. Yohanes 15 ayat 12, 13. 2, 3.
Yang kedua, saudara, ditegaskan kembali bahwa kasih itu adalah perintah. Ya. Lanjut lagi deh, ya langsung. Yohanes 15 ayat 17, saudara. 2, 3. Ini diulangin selama 3 kali bahwa kasih itu adalah perintah. Perintah itu wajib, kudu, mesti, dan harus dilaksanakan. Amin. Ya. Nah, Yohanes 14 ayat 15, 21 ini dahsyat, saudara. Kita baca 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jadi saudara, buktinya saudara kita mengasihi Allah adalah menuruti segala perintah Allah. Amin. Jadi saudara, kita memang bagus nyanyi di sini, saudara. Ya, baik kita bernyanyi, aku mengasihi gitu, saudara, dengan segenap hati gitu gue persembahkan. Tetapi tanpa kita lakukan perintah Tuhan, itu bullshit namanya. Karena bukti kita mengasihi Tuhan adalah melakukan segala perintahnya. Bukan hanya 1-2 perintah, tetapi semua perintahnya kita lakukan. Itulah bukti kita mengasihi Allah. Nah, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, yang pertama, ia akan dikasihi oleh Bapa di sorga. Yang kedua, aku pun, Yesus sendiri akan mengasihi dia. Dan yang dahsyat adalah, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kalau kita hidup saling mengasihi, ternyata saudara, Yesus saudara akan datang menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Kalau Yesus datang menyatakan dirinya, dia akan membawa seluruh kemuliaannya itu hadir bersama dengan kita. Amin. Saudara, saudara bisa bayangkan kalau dia sendiri yang hadir bersama dengan kita, maka saudara hidup saudara aman, damai, sejahtera, saudara. Amin. Karena jikalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin, saudara. Ya, next. Kita akan baca lagi 2, 3. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ternyata saudara, kasih itu saudara adalah saudara kegenapan dari seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau semua kitab hukum Taurat dan kitab para nabi saudara, atau Alkitab kita peras saudara, hanya satu yang muncul, kata kasih. Amin. Karena kalau kasih saudara, hukum Taurat yang berjumlah 613 saudara, ya jangan membunuh, jangan berzina, jangan menjadi saksi dusta saudara ya, jangan apalagi mengingini barang milik orang lain, jangan menyembah berhala dan segala macamnya saudara, itu semua ditutupi oleh kasih. Kalau kasih nggak mungkin kita berzina, betul. Kalau kasih kita nggak mungkin menipu orang lain. Kalau kita kasih kita nggak mungkin berselingkuh, betul saudara. Kalau kita kasih tidak mungkin kita korupsi saudara. Jadi semua hukum Taurat 613 itu dicakup dalam satu kata, yaitu kasih. Maka iman, pengharapan dan kasih yang paling kekal adalah kasih. Karena iman akan ditinggalkan, pengharapan akan ditinggalkan. Saudara punya seluruh, ya bisa berbahasa malaikat, bahasa dewa, bahasa sorga saudara, bahasa seluruh dunia, tetapi tanpa kasih semuanya menjadi sia-sia. Kita bisa bernubuat, menyembuhkan penyakit, melakukan mujizat, mengusir setan sekalipun saudara, tetapi tanpa kasih, maka semuanya itu sia-sia. Amin. Ya, jadi kasih ini yang terutama, karena memang sorga dipenuhi dengan kasih Allah, karena memang kehadiran Allah kita itu adalah kasih. Jadi walau kalau dia hadir di mana-mana, hadiratnya penuh dengan kasih. Amin. Ya, next. Galatia 5:22. Tetapi buah roh ialah kasih. Yang pertama adalah dibuka oleh kasih, saudara. Saudara mau murah hati, saudara mau baik, tapi tanpa dibungkus oleh kasih, itu saudara pasti ada sesuatu, ada udang di balik bakwan, saudara. Jadi saudara berbaik hati sama orang, kalau tanpa kasih, berarti ada sesuatu. Saudara.
Dan kalau kasih agape, saudara, tanpa syarat, saudara. Bisa katakan amin? Ya. Jadi sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri harus dibungkus oleh kasih. Oke ya, lanjut. Lagi, ini ada 2 ayat lagi, saudara ya. 2, 3, saudara baca dengan kuat. Jadi kasih itu dari Allah, lahir dari Allah, ya. Jadi karena Allah kita itu adalah kasih. Amin. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah kita. Berarti kita semua juga adalah kasih, saudara. Maka hidup kita harus bisa mentransfer, mengimpartasikan kasih kepada sesama kita. Bisa katakan amin? Ya. Jadi kalau saudara kita tidak saling mengasihi, kita dikatakan tidak lahir dari Allah, dan kita tidak mengenal Allah. Dan kalau kita tidak mengenal Allah, dikatakan umatku akan binasa. Ya. 1 Yohanes 4 ayat 16. Next. Ya, kita baca 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kalau kita hidupi kasih itu, kita berada di dalam kasih, saudara, kita saling mengasihi, maka Allah akan manunggal dengan hidup kita. Bisa katakan amin? Kalau Allah sudah manunggal dengan hidup kita, waduh, hidup kita akan dahsyat luar biasa. Amin? Ya. Oke, lanjut. Definisi kasih. Ya, yang pertama, kasih adalah keputusan untuk berkomitmen memenuhi kebutuhan orang lain tanpa berharap sesuatu. Jadi pada waktu nih ya, jomblowers gitu ya, saling mengasihi. Berarti pada waktu dia memutuskan untuk mengasihi, dia berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan orang yang dikasihinya seumur hidup. Apalagi kalau sudah menjadi suami dan istri, saudara, ya, maka suami wajib, saudara, sebagai provider untuk memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya. Tetapi kalau suami belum cukup, maka istri menjadi penolong untuk mencukupkan apa yang diperlukan oleh keluarga itu. Ya, setuju, katakan amin. Ya. Jadi saudara, pada waktu ini singleness, ya, mau memasuki pernikahan, dia harus, saudara, mengantisipasi semua kebutuhannya. Ya, next. Ya. Nah, saudara, kasih itu adalah kepedulian, yaitu mengantisipasi suatu kebutuhan dan memenuhinya. Jangan sampai, saudara, kita mau memasuki pernikahan, kita mau ajak, saudara, ya, anak orang lain hidup bersama kita. Dulunya dia tinggal di rumah, sekarang tinggal di kolong jembatan. Ya, itu namanya, saudara, tidak mengantisipasi suatu kebutuhan. Kalau dia dulu tinggalnya, saudara, tidurnya di spring bed yang paling empuk, saudara, jangan sampai kita bawa kemudian dia tinggal, saudara, di lantai, saudara, seperti itu. Itu namanya tidak mengantisipasi, ya, dan tidak peduli akan kebutuhan pasangannya. Kalau kita mau bawa seseorang, saudara, untuk masuk dalam kehidupan kita, apalagi sebagai seorang pria, saudara, ya, Adam itu mempersiapkan semuanya sebelum ada Hawa. Betul, saudara? Ya. Jadi Adam itu sudah mempersiapkan semuanya, baru Hawa, saudara, dibentuk oleh Tuhan, saudara. Yang pertama, Adam taruh Taman Eden, berbicara, dia tinggal di hadirat Allah. Dia suka akan hadirat Allah. Itu adalah ya, yang menjadi syarat utama pria untuk menjadi suami. Yang kedua, saudara, ya, dia di Taman Eden, saudara, ya, ditaruh untuk bekerja. Berarti pria, saudara, wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Setuju, katakan amin. Ya. Kemudian, saudara, di Taman Eden dia bekerja, mengusahakan dan memelihara taman. Mengusahakan berarti membuat segala sesuatu yang di bawah naungannya menjadi lebih baik. Keuangannya kita bawa dia menjadi lebih baik, saudara. Karakternya bisa menjadi lebih baik. Pakaiannya bisa menjadi lebih baik, saudara. Semuanya harus bisa menjadi lebih baik. Setuju, katakan amin. Itu tugas Adam, saudara. Kemudian dia pelihara taman. Berarti dia harus lindungi. Dia harus menjadi, saudara, ya, protektor bagi keluarganya. Amin, saudara.
kemudian diberikan firman saudara oleh Tuhan. Berarti saudara, syarat dari seorang suami adalah harus bisa menerima firman dan mengajarkan firman di dalam rumah tangganya. Barulah kemudian Allah berfirman, saudara, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Tetapi kalau 5 syarat tadi belum bisa dipenuhi, saudara, ya, lebih baik manusia itu seorang diri saja. Karena syarat itu kalau belum bisa dipenuhi, dia paksakan untuk memasuki pernikahan, maka saudara, pernikahannya dijamin akan tidak berbahagia. Tapi kalau 5-5-nya dipenuhi, maka dijamin rumah tangganya bisa berbahagia. Bisa katakan amin? Yang ketiga, kasih adalah manifestasi dari sifat bawaan Tuhan melalui roh manusia. Jadi karena kita adalah kasih, saudara, ya, roh kasih itu ada di dalam diri kita, saudara, maka kita harus memanifestasikan kasih dalam setiap kehidupan kita. Kita harus menjadi suratan Kristus yang boleh dibaca oleh semua orang, yang bisa mentransferkan kasih tanpa syarat. Amin. Ya, kita lanjut lagi mengerti kasih, ya. Kita baca dengan suara yang kuat, saudara, ya. Ya, next. 2, 3. Kasih sejati tidak memiliki alasan. Sekali lagi, kasih sejati tidak memiliki alasan. Kalau ada alasan, saudara, akan menimbulkan berbagai macam permasalahan. Kita lihat, saudara, ya. Yang pertama, kalau ada alasan, saudara, akan menimbulkan kondisi. Ya. Nah, jadi misalnya begini, aku mencintai kamu karena kamu itu langsing, misalnya. Kemudian dia married, saudara, apakah dia bisa tetap langsing? Hah? Nah, tuh banyak kan bilangnya langsung daripada langsing. Ada juga sih yang tetap mempertahankan kelangsingannya, saudara, ya. Nah, makanya tuh jangan heran ya, kalau perempuan-perempuan, istri-istri tuh kalau pagi-pagi buta, saudara, subuh-subuh lari, saudara. Gitu. Makannya wortel, saudara, kayak begitu, saudara. Sedangkan suaminya, saudara, makannya hamburger, saudara, ya. Ngopi gitu, saudara. Dulunya six pack, saudara, sekarang lakinya 6 month, saudara, kayak begitu. Ya. Nah, istrinya menderita, saudara. Karena apa? Karena ada alasan. Aku mencintai kamu karena apabila, jikalau, selama itu berbahaya, saudara. Ya. Nah, kita lihat kondisi, ya, next. Kondisi itu akan menimbulkan harapan. Ya. Jadi suaminya berharap supaya dia tetap langsing, supaya tubuhnya tetap atletis, saudara, seperti itu, saudara, ya. Nah, kalau harapan tidak tercapai, akan terjadi kekecewaan. Betul? Ya. Kalau sudah kecewa, saudara, akan menimbulkan pembelahan atau divisi. Ya udah deh, kalau gitu biarin. Ya, aku langsung gak apa-apa deh. Ya, mau jadi bas betot, kayak biarin dah, gak apa-apa. Ya kan gitu ya. Nah, kemudian lakinya, saudara, karena memang dari awalnya cintanya karena dia lihat tubuhnya, saudara, ya. Seperti itu. Maka akhirnya karena dia kecewa, saudara, dia mulai mencari, saudara, selingkuhan yang lain. Dia mencari, saudara, figur yang juga, saudara, yang punya bodinya langsing, saudara, seperti itu. Ya, jadi lu gua deh, terserah kalau gitu ya. Nah, kemudian kita lihat apa yang terjadi setelah ada divisi dalam rumah tangga. Maka akan terjadi divorce atau perceraian. Nah, perceraian adalah next, kematian hubungan. Ya, jadi perceraian itu adalah kematian hubungan. Nah, kematian hubungan itu lebih tragis dari kematian fisik. Karena kalau saya ini di pastoral, saudara, di pelayanan jemaat, ya, banyak menangani orang-orang mati gitu, saudara. Kalau orang mati itu sudah ditutup petinya, maka keluarganya udah gak bisa lihat lagi. Istri, suami gak bisa lihat lagi, betul ya? Nah, tetapi saudara, kalau kematian hubungan, tiba-tiba kita pergi ke mall, dia bangkit lagi di mall. Saudara, ya. Maka mulai sakit hati lagi, mulai punya lagi kenangan-kenangan yang buruk, mulai lagi trauma, saudara, ya. Mulai lagi, saudara, kekecewaan timbul, amarah, bahkan dendam, saudara. Waduh, keluar lagi semuanya, saudara. Kita ke restoran, dia bangkit lagi di sana, saudara, kayak begitu ya. Karena ini cuma kematian hubungan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana dong kalau saya udah terlanjur bercerai? Ya. Saudara harus hidup intim dengan Tuhan. Amin. Supaya saudara tetap terhubung dengan anugerah, kasih karunia, kemurahannya, saudara, ya, itu bisa terus menyertai hidup saudara. Setuju, katakan amin. Nah, kemudian akibat kematian hubungan, keluarga disfungsional, saudara. Harusnya anak dapat kasih bapak atau kasih ibu, dia tidak mendapatkan kembali.
Dia ke sekolah, saudara, dibully di sekolahnya. Pada waktu ngambil rapat, saudara, ditanya mana papanya, mana mamanya, saudara. Aduh, anak ini tidak percaya diri, saudara, seperti itu ya. Anak ini merasa marah, anak ini terluka luar biasa, saudara. Dan dia akan mengalami yang namanya disfungsional. Istri yang harusnya tidak bekerja, harus menjadi single parent, yang harus menghidupi seluruh anak-anaknya. Saudara, seperti itu. Yang biasanya ditanggung oleh suaminya. Kemudian, keluarga disfungsional mengakibatkan permasalahan sosial. Timbul, saudara, kenakalan remaja, kriminalitas, saudara, geng motor, saudara, narkoba, saudara, ya, seks bebas, saudara, dan segala macamnya karena keluarga disfungsional. Karena permasalahan sosial, maka mengakibatkan kerusakan komunitas. Kalau sosialnya sudah rusak, maka komunitasnya pun akan rusak, saudara. Seperti itu ya. Nah, kalau komunitasnya rusak, di mana-mana komunitasnya rusak, maka bangsanya akan hancur. Jadi kalau kita tarik, saudara, kehancuran suatu bangsa, kenapa kehilangan suatu bangsa? Karena cinta dengan alasan. Oleh karena itu, agape dikatakan, kita mencintai seseorang apa adanya. Amin. Jadi kalau mencintai seseorang, cintailah apa adanya. Amin. Ya, yang terakhir, kuasa dari janji kepada Tuhan. Pengkhotbah 5:3 sampai dengan 5, ini bagi orang-orang nanti yang akan menikah dan bagi orang-orang yang sudah menikah, saudara ya. Yuk kita baca dengan suara kuat 2-3. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar, tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah berkata di dalam utusan Allah bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Jadi saudara, ya di sini kalau nasar bahasa Inggrisnya make a vow, saudara. Biasanya saudara vow ini digambarkan sebagai orang yang mengucapkan janji nikah. Jadi pada waktu pernikahan itu ada janji nikah yang dibacakan. Betul ya saudara? Dia akan setia dalam segala keadaan, saudara, akan mengasihi dia seumur hidupnya dan semuanya, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, ya, kalau kita bernasar, saudara, membacakan janji nikah, vow itu lebih, saudara ya, kadarnya itu hampir sama dengan sumpah, saudara. Ya. Vow itu kadarnya hampir sama dengan sumpah, saudara ya. Nah, jadi saudara pada waktu kita mengucapkan janji nikah, maka saudara harus kita lakukan janji nikah itu dalam kehidupan rumah tangga kita. Yang setuju katakan amin. Nah, tepatilah nasarmu. Lebih baik tidak mengucapkan janji nikah dikatakan daripada mengucapkan tapi tidak melakukan, saudara. Ya, janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah yaitu pendeta yang memberkati saudara bahwa engkau hilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Ternyata saudara ya, kalau kita lihat keluarga-keluarga saudara, sudah bekerja saudara dengan sekuat tenaga, sudah peras keringat banting tulang, tapi hidupnya susah terus saudara. Ternyata saudara, janji nikahnya tidak ditepati di dalam rumah tangga. Janji nikah hanya sekedar janji, tetapi tidak dilakukan dalam rumah tangganya. Oleh karena itu cek saudara janji nikahmu hari ini, apakah masih bisa engkau lakukan di dalam rumah tanggamu? Kalau tidak, perbaharui kembali janji nikahmu saat ini di hadapan Tuhan. Bisa katakan amin? Supaya apa? Pekerjaan tangan kita tidak dirusakkan, tapi dibuat berhasil dan beruntung oleh Tuhan. Amin? Ya. Janji dan vow, janji dibuat kepada manusia dapat dibatalkan. Saudara janji nonton dengan temanmu, tiba-tiba ada urusan yang penting, saudara batalkan. Nggak jadi masalah. Ya. Janji tidak harus memiliki konsekuensi, tetapi vow dibuat kepada Tuhan dan mengandung konsekuensi di dalamnya. Oleh karena itu, hari ini saya memperingatkan bagi yang belum menikah, ya, saudara pastikan bahwa saudara pada waktu nanti memilih singleness yang lain, saudara sudah pastikan singlenessmu berbahagia dan saudara harus mengambil ya, putusan dengan doa dan pertimbangan yang sungguh-sungguh. Tetapi kalau saudara sudah menikah dan membacakan janji nikah, biarlah saudara lakukan seluruh janji nikahmu. Berusahalah untuk hidup terus mengenal Tuhan, sehingga rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang kokoh,
rumah tangga yang bisa rukun, sehingga berkat Tuhan bisa dicurahkan.